Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini, Bu Lala akan membahas tentang materi sistem reproduksi pada tumbuhan. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah membahas sistem reproduksi pada manusia. Bagaimana? Sudah bisa kan? Nah, sekarang untuk sistem reproduksi tumbuhan, Bu Lala akan menerangkan melalui slide PowerPoint berikut. Jadi, saya akan menjelaskan poin-poin saja. Kalian dengarkan baik-baik ya. Dan jangan lupa dicatat karena itu penting. Terima kasih, silakan menyaksikan. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Setelah sebelumnya kita sudah membahas sistem reproduksi pada manusia. Kira-kira tumbuhan itu bereproduksi dengan cara yang seperti apa ya? Jadi sebelum kita mengetahui cara reproduksinya, kita harus tahu dulu klasifikasi tumbuhan itu. Jadi tumbuhan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah golongan Bryophyta atau lumut. Kemudian yang kedua golongan Pteridophyta atau paku-pakuan. Yang ketiga adalah golongan Gymnosperm atau tumbuhan berbiji terbuka. Yang keempat Angiosperm, tumbuhan berbiji tertutup. Nah, sekarang bingung, yang mana sih Bu Gymnosperm, yang mana Angiosperm? Jadi kalian bisa lihat pada gambar di bawah ini. Jadi yang pertama, ini adalah gambar lumut atau Bryophyta yang menempel pada batu. Kemudian gambar selanjutnya, sebelahnya ada gambar Pteridophyta atau paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan ini memiliki ciri-ciri daun yang menggulung. Sedangkan Gymnosperm adalah tumbuhan yang biasa kita lihat sebagai pinus, cemara, pakis haji, seperti itu ya. Kemudian kalau Angiosperm itu adalah tumbuhan yang bisa kita jumpai di sekeliling kita. Angiosperm adalah tumbuhan yang berbunga. Oke, terus next. Jadi sekarang kita masuk ke reproduksi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut ini mengalami reproduksi yang bernama metagenesis atau pergiliran keturunan. Jadi pertama, lumut ini akan mengeluarkan spora. Spora ini nanti akan tumbuh menjadi protonema. Protonema adalah berkecambahnya spora yang sangat kecil atau tumbuhan yang masih sangat-sangat muda. Kemudian protonema nanti akan berkembang menjadi tumbuhan lumut atau tumbuhan dewasa. Tumbuhan lumut ini memiliki dua. Yang pertama Antheridium dan Archegonium. Antheridium adalah gamet jantan. Gamet jantan ini nantinya akan menghasilkan sperma. Kemudian Archegonium adalah gamet betina, nantinya akan menghasilkan ovum atau sel telur. Sperma dan ovum ini bertemu atau fertilisasi, kemudian akan menjadi zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporongium dan nanti akan berkembang menjadi spora. Kemudian lanjut lagi ke bagian pertama, spora nanti akan berkembang menjadi protonema lagi dan seterusnya. Itu namanya pergiliran keturunan atau metagenesis. Kemudian next, kita ke tumbuhan paku. Tumbuhan paku sama dengan tumbuhan lumut. Jadi cara reproduksinya adalah dengan cara metagenesis. Pertama, tumbuhan paku ini akan menghasilkan spora, sama ya. Kemudian spora ini nanti akan berkembang menjadi protalium. Jadi bedanya dengan tumbuhan lumut, kalau lumut tadi namanya protonema, sedangkan paku namanya protalium. Kemudian protalium ini juga ada Antheridium dan Archegonium. Antheridium masih ingat ya, jadi Antheridium itu menghasilkan sperma, kemudian Archegonium menghasilkan sel telur. Kemudian berfertilisasi atau bertemu menghasilkan zigot. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Kemudian baru dia dapat menghasilkan sporangium yang nantinya akan berubah menjadi spora. Seperti itu keturunannya.
Next, sekarang kita masuk ke reproduksi tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji tadi ada dua ya anak-anak. Ada gymnosperme yang pinus tadi, kemudian ada angiosperme. Jadi ada dua jenis cara reproduksinya. Yang pertama adalah generatif atau seksual dengan cara penyerbukan yang melibatkan dua induk. Jadi ada induk jantan dan induk betina. Kemudian vegetatif ini hanya melibatkan satu induk saja. Jadi secara tak kawin. Berasal dari bagian tubuhnya sendiri. Dan sifatnya pasti sama dengan induknya. Kalau generatif tadi sifatnya merupakan perpaduan dari dua induk, dari jantan dan betina, seperti itu. Sekarang kita bahas yang reproduksi vegetatif dulu ya. Jadi vegetatif sendiri ini ada yang alami dan ada yang buatan. Yang alami ada rizom, geragi, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan tunas. Sedangkan buatan hanya ada 3, yaitu stek, cangkok, dan merunduk. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya? Rizom itu apa, geragi apa, dan lain-lain. Kalian bisa lihat gambar ini ya. Nah, ini kita bahas yang vegetatif alami dulu. Jadi yang pertama, rizom. Rizom adalah batang yang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Kalian bisa lihat di gambar itu kan, gambarnya ada batang yang menjalar ke atas ya, di atas permukaan tanah. Itu namanya akar rimpang. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan cara ini adalah lengkuas, kunyit, sansevieria, dan temulawak. Ada juga jahe, itu bisa. Kemudian yang kedua adalah reproduksi secara geragih atau stolon. Geragi ini adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter dan di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak nanti akan menjadi individu baru atau tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah tumbuhan pegagan, rumput teki, dan eceng gondok. Stroberi itu juga bisa. Kemudian reproduksi yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis ini adalah bentuk umbinya ini nanti menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping yang tumbuh di antara daun. Tunas samping ini nanti tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis adalah bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bakung, tulip, dan lili. Kemudian reproduksi yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang ini adalah cadangan makanannya, ini tumbuh dari batangnya langsung. Jadi batangnya ini nanti akan menggembung. Lah yang menggembung itu nanti akan jadi cadangan makanannya atau nanti dia bisa membentuk individu yang baru. Contoh yang bisa dengan reproduksi ini adalah golongan kentang, gembili, talas, dan ubi jalar. Kemudian yang kelima adalah umbi akar. Umbi akar ini adalah cadangan makanannya ini tumbuh dari akar, sehingga nanti akan membentuk individu yang baru. Contoh singkong, wortel, dan lobak. Kemudian selanjutnya ada tunas. Kalau tunas ini ada dua, ada tunas biasa dan tunas adventif. Kalau tunas biasa itu sering terjadi pada pisang dan bambu. Sedangkan tunas adventif itu pada cocor bebek. Nah, sekarang kita masuk ke vegetatif buatan. Jadi ada 3, ada stek, cangkok, dan merunduk. Kalau stek itu adalah pemisahan atau pemotongan bagian tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Jadi kalian bisa lihat di gambar itu ada orang yang memotong batang, kemudian batang yang hasil potongan itu ditanam. Kalian bisa lihat kan, batang yang baru ditanam itu tadi bisa menghasilkan individu baru. Itu namanya stek. Kemudian kalau cangkok. Cangkok ini bisa hanya dilakukan pada tumbuhan
atau pohon yang memiliki percabangan seperti pohon mangga. Kemudian yang ketiga adalah merunduk. Merunduk ini merupakan perbanyakan tanaman dengan cara memendam bagian cabang atau ranting ke dalam tanah, sehingga yang direndam tadi ini nanti akan tumbuh akar. Cabang atau ranting yang telah berakar dapat dipisahkan dari tanaman induknya. Contohnya tanaman yang bisa dibiarkan dengan cara merunduk adalah alamanda, apel, dan kaca piring. Oke, selesai dengan vegetatif. Sekarang kita lanjut ke reproduksi generatif atau reproduksi dengan cara penyerbukan, bertemunya benang sari dan putik. Jadi ada 2 tahapan. Yang pertama itu terjadi penyerbukan dulu. Setelah penyerbukan berhasil, nanti dia akan menghasilkan pembuahan. Jadi kalau penyerbukannya sendiri itu bisa langsung dari serbuk sarinya ketemu langsung serbuk sari dan putik, atau bisa juga dari perantara. Maksudnya dari perantara itu dengan bantuan. Bisa dengan bantuan air, angin, manusia, atau hewan. Kemudian pembuahan itu adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik, kemudian dia nanti akan berkecambah. Nah, ini penyerbukan asal serbuk sari. Jadi kalian bisa lihat di gambar ini ya. Kalau penyerbukan sendiri atau autogami itu putik dan benang sari dari satu bunga. Dari satu bunga ya. Kemudian kalau penyerbukan tetangga itu penyerbukan di mana benang sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda tapi tetap pada satu tanaman. Bisa lihat di gambar yang kedua ya. Jadi tetap satu tanaman, cuman beda bunga. Itu namanya penyerbukan tetangga. Sedangkan penyerbukan silang itu adalah penyerbukan di mana benang sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda pohon tapi memiliki jenis yang sama. Jadi jenisnya sama-sama Kamboja misalnya, tapi beda tanaman. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan putik dan benang sari yang berasal dari bunga dengan varietas yang lain atau jenis yang lain. Misalnya Kamboja sama bunga melati, seperti itu misalnya. Jadi berbeda jenis tumbuhan. Kemudian ada penyerbukan dengan perantara. Jadi ada 4. Perantara angin, perantara hewan, perantara air, dan manusia. Nah, ini adalah proses pembuahannya. Jadi dari putik dan benang sari, kemudian nanti akan tumbuh menjadi pembuahannya ini di dalam bakal buah yang di nomor 3 ini. Di sini. Nah, kemudian nanti akan berkembang zigot, embrio, dan nanti akan menjadi biji. Kemudian dia bisa berkecambah seperti itu. Baik anak-anak, jadi seperti itu tadi materi tentang sistem reproduksi tumbuhan. Apabila ada yang belum jelas dan perlu ditanyakan, kalian bisa langsung komen di YouTube ini ya. Nanti akan Bu Lala jawab. Boleh juga langsung japri ke WhatsApp Bu Lala. Demikian anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.